Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1414, Pertunjukan Kekuatan. Suara sedingin es yang tiba-tiba terdengar di atas panggung batu menarik beberapa tatapan terkejut. Mata beberapa orang mulai menertawakan saat mata ini menyapu Xiao Yan dan Feng Qing'er. Xiao Yan GG, kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng Qing'er. Wanita muda berpakaian hijau itu, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya saat ini. Matanya yang cantik menatap pria muda kurus yang telah melangkah ke atas panggung batu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai muncul di matanya. Haha, sepertinya Xiao Yan menemui masalah. Tidak disangka bahwa dia juga telah membentuk dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Seorang pria berjubah perak di samping tersenyum saat berbicara. Orang ini tidak asing lagi. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar dari klan Gu dan telah memasuki makam surgawi untuk berlatih bersama Xiao Yan saat itu, Gu Hua. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia mendengar kata-katanya. Matanya yang cerah mendarat pada wanita berpakaian warna-warni saat dia dengan lembut berkata, suku Heaven Demon Phoenix ini berlebihan. Jangan ingin campur tangan, Xiao Yan akan bisa menyelesaikannya. Gu Qing yang sedikit tertawa. Dengan akal sehatnya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan telah menjadi bintang Douzun 9. Meskipun aura Feng Qing'er agak aneh, Xiao Yan mampu mengalahkan Gu Yao, yang telah mencapai puncak bintang 8 Douzun, saat ia menjadi bintang 5 Douzun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Sun Er mengangguk. Mata cerahnya tiba-tiba meluncur ke tempat di belakang Xiao Yan dan akhirnya berhenti di Kailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Panggung batu, tempat banyak diskusi terjadi, menjadi jauh lebih sunyi. Banyak mata tertuju pada Xiao Yan. Gadis yang berisik, tidak perlu repot. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum di bawah fokus dari banyak pasang mata ini. Dia bahkan tidak menoleh ke Feng Qing'er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke kelompok di belakangnya dan secara acak mengucapkan beberapa kata kasar. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu. Warna hijau yang marah melonjak ke wajah Feng Qing'er ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Kedua matanya menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar warna-warni merobek ruang seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Bang! Kaki Xiao Yan berhenti saat dia merasakan serangan mendadak Feng Qing'er. Tangan kirinya terulur dan meraih pilar warna-warni itu. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi untaian api ganas yang bergegas menuju Feng Qing'er melalui pilar. Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menyadari kekuatan besar api surgawi Xiao Yan. Dia menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu terpotong. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat yang kuno dan dialami tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Perasaan ini memang dari surga kuno Phoenix. Hati Xiao Yan bergetar saat dia merasakan aura Feng Qing'er. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix surga kuno yang telah mati beberapa tahun yang lalu di hutan kuno sisa-sisa Douseng. Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa aura ini muncul, dia yakin alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang sudah mati itu. Xiao Yan, hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengimbangi rasa sakit yang aku terima. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia memelototi Xiao Yan dengan kebencian yang besar. Jika kelompok Xiao Yan tidak menyambar buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi surga Phoenix dari dalam mayat surga Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno, tetapi darah esensi itu cukup lemah. Oleh karena itu, ahli suku Heaven Demon Phoenix memutuskan untuk secara paksa memindahkan tulang untuk mendapatkan darah esensi Heaven Phoenix murni. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi surga Phoenix yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun, transplantasi ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani transplantasi tulang di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi itu hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qing'er. 8 orang lainnya, yang gagal, semuanya mati. Mata Kailin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hatinya.
Douki melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata dengan dingin menatap Feng King Er saat Douki berkumpul di telapak tangan mereka. Kamu adalah Xiao Yan. Karena King Er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng King Er ketika Douki melonjak dari kelompok Kailin. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Anehnya, pria ini memiliki pupil berwarna langka, tampak sangat aneh. Lebih dari selusin ahli dari suku Heaven Demon Phoenix sedang menatap kelompok Xiao Yan dengan cara yang tidak bersahabat ketika pria dengan murid berwarna berbicara. Jelas, mereka semua akan menyerang pada perselisihan pertama. Orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompokmu, kan? Suara yang sama tenangnya tiba-tiba ditransmisikan dari arah lain setelah pria dengan mata berwarna berbicara, menyebabkan pria itu terkejut. Matanya melirik ke arah sumber suara sebelum mengerutkan kening dan menuntut, "Gu Qingyang. Apakah kelompok Anda juga berencana untuk ikut campur?" Petik 2. Haha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kita secara alami tidak perlu campur tangan. Namun, saya tidak tahan melihat orang menindas orang lain dengan angka. Gu Qingyang sedikit tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia mengangguk. Xiao Yan membalas senyuman saat dia melihat Gu Qingyang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada gadis berpakaian hijau dari klan Gu. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah bentrok dengan mereka. Alasan mengapa mereka bersedia untuk campur tangan kemungkinan besar karena Sun Er. Wanita berpakaian hijau di kerumunan itu dengan manis tersenyum pada Xiao Yan saat dia merasakan tatapannya. Senyuman seperti bunga yang berumur pendek itu menyebabkan banyak ahli menatapnya sekilas. Haha, baiklah. Karena ini masalahnya, kami akan membiarkan Anda mencobanya. Pria bermata warna-warni itu menatap Gu Qingyang sejenak. Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng King Er. Feng King Er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria dengan pupil berwarna-warni. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia berteriak, "Xiao Yan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini?" Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Sebagian besar orang di sini tidak terbiasa, jadi Xiao Yan melihat ekspresi sombong di mata mereka. Dia datang ke tempat ini untuk pohon Bodhisattva kuno, tapi tempat ini kacau balau dengan segala macam orang. Banyak ahli juga hadir. Seseorang perlu menghalangi orang lain jika ingin bertahan hidup di gurun ini. Secara alami, dia tidak bisa mundur sekarang. Sesuai keinginan kamu, Xiao Yan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih mengandung senyuman, tapi kedua matanya berkedip dengan hawa dingin yang berbahaya. Meskipun dia tidak yakin mengapa kekuatan Feng King Er melonjak, dia masih tertinggal jauh di belakangnya. Meskipun kekuatannya melonjak, dia hanya 3 puncak perubahan Douzun. Bintang 9 lainnya Douzun mungkin tidak bisa mengalahkan ahli seperti itu, tapi kekuatan ini tidak ada artinya bagi Xiao Yan. Senyum dingin muncul di wajah Feng King Er ketika dia melihat Xiao Yan melangkah maju. Kakinya menginjak tanah saat sutra warna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah yang sangat tajam karena disertai oleh angin yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Trik lamanya masih sama. Kekuatan Anda meningkat, tetapi Anda tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti seorang pengemis yang telah mengambil harta karun. Petik 2. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat sutra warna-warni menutupi pandangannya. Dia maju selangkah demi selangkah. Api yang pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Sutra apapun yang dibebankan ke dalam nyala api hanya akan mampu mengisi 5 kaki ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiao Yan mengambil 1 langkah demi 1 ke arah Feng King Er karena banyak orang menyaksikan. Langkah berjalannya tampak cukup santai. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang nyaman, wajah Feng King Er sangat hijau. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan setelah kekuatannya melonjak. Bagaimana harga dirinya yang sombong bisa menahan ini? Bayangan Phoenix Surga, teriakan marah keluar dari mulut Feng King Er. Douki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi surga Phoenix seluas 1000 kaki di langit.
Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar. Ao, sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar mengeluarkan teriakan yang jelas saat kedua sayapnya mengepak. Itu membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan di bawah. Momentum itu menyebabkan ekspresi banyak ahli berubah. Xiao Yan akhirnya berhenti karena sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke surga Phoenix yang dengan cepat diperbesar. Dia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng King Er pasti terkait dengan kerangka surga Phoenix di hutan kuno. Xiao Yan, mati. Kebencian di wajah Feng King Er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi surga Phoenix, yang kurang dari 1000 kaki dari Xiao Yan. Teriakan sedingin es bergema di seluruh alun-alun. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat mengelak bahkan jika dia mau. Itu masih trik kecil yang sama. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tangisan dingin Feng King Er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengelak. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari matanya yang hitam pekat. Battle Through the Heavens, Chapter 1415, Pertemuan Dua Wanita. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam di tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun berguncang dengan keras saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di sepanjang tanah dan membentuk bentuk melingkar, yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Anak nakal yang sombong. Beberapa ahli menggelengkan kepala saat melihat debu ini. Orang ini berani bertindak dengan arogan saat menghadapi serangan kekuatan penuh oleh puncak Dousun. Dia benar-benar mencari kematian. Feng King Er melihat ke tempat di mana debu memenuhi udara. Tubuh tegangnya sedikit rileks saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, itu adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng King Er baru saja terdengar ketika tanah di mana debu tetap ada tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng King Er dengan gaya seperti hantu di depan banyak mata yang tertegun. Kamu, bagaimana ini mungkin? Syok melonjak di wajah Feng King Er saat dia melihat Xiao Yan muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, sebuah telapak tangan dengan cepat membesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng King Er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan lemah namun cantik memiliki bekas tangan berwarna merah darah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya saat beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sampai dia pingsan. Terlepas dari mana asal kekuatan Anda, itu pada akhirnya bukan milik Anda. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tidak berdesir. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari latihan. Ketika Xiao Yan memperoleh warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng King Er telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak ortodoks. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Mendesis. Pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng King Er terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika aku berada di tempatnya,
aku tidak akan bisa tampil cantik seperti itu. Cek, aku lebih suka menghajarnya secara diam-diam saat hanya ada kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng King Er sebelumnya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Xiao Yan tidak akan lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, terlepas dari betapa cantiknya dia. Bajingan, kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix, bersama dengan pria dengan pupil berwarna. Tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, King Er lebih lemah darinya, gendong dia kembali. Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya saat orang-orang ini hendak menyerang. Muridnya yang berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika Anda ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Anda benar-benar bukan apa-apa untuk meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna saat dia menegurnya. "Haha, saya telah belajar pelajaran saya akan bertindak secara pribadi lain kali." Pria dengan pupil berwarna itu sepertinya tersenyum dengan sikap tidak peduli, tapi matanya yang berwarna berkedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu kapan saja." Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Kailin ke tempat klan Wu berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Sebuah liontin giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. "Hihi, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita." Gua berjubah perak mengacungkan jempol pada Xiao Yan dan tertawa saat melihatnya memimpin sebuah kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. "Xiao Yan GG, kamu sangat terlambat kali ini." Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao yang melihat ke atas. Mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke belakang Xiao Yan saat dia berbicara. "Ini pasti kakak perempuan Kailin, kan? Aku sering mendengar Xiao Yan GG menyebutmu." Petik 2. Kailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jiama. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika insiden itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Kailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Kailin agak seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Kailin merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia masih mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di dalam hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan kebanyakan adalah wanita. Selain beberapa tetua dari sekte bunga, mereka semua memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, hanya pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menemukan bahwa itu suasananya telah menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Kailin. Mereka mengetahui banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Kailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan bercak di hati mereka saat memikirkan hal ini. Hanya posisi apa yang dimiliki Sun Er di klan Gu? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus, kan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar-putar di sekitar hati mereka, tidak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pemikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka tidak dapat banyak bicara meski merasakan simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang saat semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sebentar ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran.
Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun dipoles, dia bukan lagi orang yang sombong dan sombong sejak saat itu. Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata Sun Er yang memindai. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, telah mengucapkan beberapa kata padanya. Nona Nalan, semoga kamu tidak menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kata-kata ini, yang mengandung sedikit ketidakpedulian, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini telah menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali perbuatannya, tapi penyesalan ini tidak berguna. Xiao Yan Gege, kamu telah datang ke wilayah tanah air kuno karena pohon kuno Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan padanya. Iya, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di dalam hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi lebih padat ketika Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya pusing. Kita akan bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah tanah kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu, jari halus Sun Er menunjuk ke utara panggung wilayah kuno saat dia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Petik 2. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Er mengangkat wajahnya. Sinar matahari tersebar dari langit. Hidungnya yang menengadah menyebabkan wajahnya menampakkan garis luar yang sangat indah. Kilau seperti batu giok yang lembut merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti bunga teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan Kailin yang mempesona. Pantas saja ada bau darah yang begitu kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang tentara binatang buas. Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Aye, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak ada dari kita yang bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya menoleh ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak tambahan dari kesungguhan di matanya yang cantik saat dia berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati padanya karena dia berasal dari Hall of Souls. Selain itu, dia adalah satu dari 2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Petik 2. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas.